Gue pengen bisa sedekah itu ya per bulan 5 miliar gitu. Hafiz Quran. Gue merinding, men. Intinya satu dengan jelas. Mendekatkan diri dengan Allah, satu hal pasti, kalian pasti akan mendapatkan ketenangan. Yes. Ustadz Dery, ini kuncinya. Mobilnya di depan. Alphard, Pak. Gitu. Jadi lu nggak beribadah tapi lu dikasih kekayaan terus. Nah, kalau lu ketemu itu, gue bilang sama teman gue, lu harus hati-hati. Sekarang udah berumah tangga, Oke. Udah punya istri, punya anak yang ganteng, ya kan? Ini mau anak yang kedua ya, masuk ya? Insya Allah ya. Cewek cowok belum tahu ya? Belum tahu. Harapan ke depan untuk karirnya Takeda dan untuk anaknya yang cowok, pasti kan itu anak is everything ya. Anak pasti segala-galanya buat everything. Orang tua. Kalau gue sih niatnya emang dari awal tuh gue pengen anak gue tuh jadi penghafal Quran. Hafiz Quran. Jadi gini, lu terserah lu mau jadi apa. Tapi lu gue didik itu buat jadi hafiz Quran. Gue merinding, men. Oh iya. Ini fakta loh. Lu lihat. Oke. Karena gini, karena orang tua yang luar biasa. Karena maksud gue gini, ketika anak lu itu udah hafal Quran, dia itu akan bisa ngejaga diri, ngebentengin dirinya sendiri sebenarnya nanti ke depannya. Jadi begitu dia mulai melenceng dikit, udah ada bekal ya, Dak ya? Iya, jadi gini. Jadi ini di kepercayaan muslim ya gitu kan, Quran tuh ada ruhnya sendiri ya gitu. Jadi kayak begitu lo udah jadi penghafal Quran dan lo hafal Quran, itu kan kayak Quran itu inside you. Gitu. Ada di sini, ada di sini. Gitu. Jadi ketika lo aneh-aneh tuh ini ngomong nih, awas lo jangan gini lo. Itu kayak gitulah. Jadi cita-citaku cuma itu doang sih. Gue gimana caranya anak gue bisa ngafal Quran. Nanti terserah dia mau jadi apa, dia udah pasti pilih yang terbaik buat diri dia, gitu. Kalaupun misalkan gue mau jadi dokter, oh ya udah, pasti lo akan jadi dokter yang bener. Karena apa? Karena basicnya lu udah hafal Quran nih. Semua yang ada di dalam agama lu udah ada di dalam diri lu. Bekalnya udah kuat dah. Iya. Lu mau jadi apa? Mau jadi presiden? Ya udah, pasti lu akan jadi presiden yang bener. Amin. Gitu. Karena maksudnya rata-rata misalkan yang gue perhatiin kan memang ada presiden-presiden yang memang hafal Quran. Gitu, dan itu negerinya makmur. Betul. Gitu. Terlepas dari orang suka apa enggak ya. Jadi ada sebagian orang juga yang enggak suka, misalnya kayak yang penghafal Quran itu salah satu ada Erdogan. Kalau Turki ya. Kalau orang Turki kan manggilnya Erdogan. Nah, jadi Turki dulu kan kita tahu negara biasa-biasa aja, gitu, nggak punya apa ya, kekayaan yang gimana banget, nggak gitu. Tapi sekarang menurut gue dia jadi salah satu yang cukup ditakutin, cukup mapan juga secara ekonomi, secara yang lain-lainnya juga gitu. Kalau untuk impian lu ke depan, itu untuk anak tadi ya? Itu buat anak. Kalau untuk lu? Kalau gue sih ya nggak muluk-muluk ya, Bi. Gue pengen bisa sedekah itu ya per bulan 5 miliar gitu. Wow. Ini nggak tanggung-tanggung ini. Ini nggak boleh, lu nggak boleh. Tapi kalau memang bisa. Kalau bisa sedekah 5 miliar. Bisa 5 miliar, alhamdulillah banget. Kan kalau di Islam luar biasa banget. 2,5%-nya doang yang lu sumbangin. Berarti berapa persen? Gua nggak pintar matematika. 2,5%-nya 5 miliar, man. Jadi kalau 100%-nya berarti 97% setengahnya lu dapat berapa, men? Ya, jadi maksudnya kalau gua kan sekarang nih cita-cita gua tuh ya kalau misalkan lagu dikenal orang sih, itu sih udah ya udahlah, kalau dikenal bagus gitu. Kalau misalkan enggak pun ya enggak apa-apa gitu. Karena kan gua memang rilis terus kan gitu. Karena ketika ada satu misalkan yang benar-benar meledak banget, yang nggak dikenal itu juga akan ikutan terkenal lagi gitu. Angkat lagi. Nah, tapi niat gue saat ini tuh kalau di bahasa Islam itu ya dakwah itu kan artinya mengajak ke arah kebaikan gitu. Gue niatin buat dakwah aja, apapun itu. Jadi mau gue bikin lagu, niatnya buat dakwah. Mau gue ketemu orang, terus ada bisnis lain, jadi semuanya tuh gue niatin itu buat dakwah aja, gitu. Luar biasa banget ya. Karena gini, Bi, kan gue maksudnya lu tahu lah sebagian hidup gue dulu seperti apa gitu, terus gue bandelnya kayak gimana.
ya banderan lu sih tetap ya. Nah jadi gue ngerasa gini, kalau misalkan, dan itu gue alamin separuh hidup gue gitu, dan kita nggak tahu, gue nggak tahu juga nih gue matinya kapan kan, gitu. Nah kalau misalkan gue matinya itu tahun depan, berarti yang separuh hidup gue ini gimana caranya gue nggak usah melebihi lah pahalanya, paling nggak draw aja deh, seimbang deh, balance sih gitu. Nggak bisa kan lu kejar cuma dalam waktu setahun gitu tanpa lu berbuat apa-apa. Nah kalau dan gue ketemu sama teman-teman gue, apa jalannya? Ya lu dakwah. Kok bisa? Gue bilang, oh gini dah. Ketika lu dakwah ini nggak harus yang gimana-gimana. Kalau misalnya kayak gue bilang, Bi, lu tadi buang sampah kan di situ. Jangan gitu dong, Bi. Lu buang tempat sampah tuh ada di situ. Ntar kalau orang kepleset, bla bla, gue ngomong gitu misalnya. Lu buang di sana ya, next time lu buang di situ. Di tempatnya. Gitu. Next time lu buang di situ dan seterusnya lu buang sampah pada tempatnya, pahala lu buang sampah pada tempatnya dapat ke gua. Amal jariah ya. Terus abis itu lu kasih tahu orang lagi. Orang yang lu kasih tahu itu masuk ke gua. Nah, makanya misalnya kayak gua bilang, "Bi, sholat Bi," gitu. Oh iya deh. Lu ikut sholat. Terus besok lu ngajakin orang sholat. Terus orang ngajakin orang sholat lagi. Iya. Semuanya masuk ke gua tanpa mengurangi pahalanya orang itu. Wow. Nah jadi itu yang boleh juga tuh ya. Gua bilang jadi kayak the real multi level marketing, tapi ini bener-bener real gitu. Kalau urusannya bukan dengan manusia, urusannya sama yang di atas kan? gitu. Betul, jadi betul. Ini kita nih lagi, kalau orang-orang bilang ini usaha dakwah gitu. Lu berbisnis tapi bisnis akhirat nih. Betul. Gitu. Nah jadi karena background akhirnya ya gue jalanin itu, dan ternyata seru juga gitu. Maksudnya seru nih karena ketika lu sekali ngomong kebaikan, besok lu pengen ngomong kebaikan terus gitu. Lu melihat ada satu hal yang kayaknya menurut lu nggak sesuai nih, itu gue pancing tuh gimana ya caranya ya. Tapi kan ketika lu berdakwah nih, lu nggak boleh nggak ganggu kesenangan orang gitu. Jadi misalkan dia lagi minum misalnya gitu, gue ajak aja dia ngobrol segala, gue nggak boleh ngelarang dia gitu karena dia lagi dengan kesenangannya. Pernah nggak ada lagi dakwah gitu orang tuh komplain sama lu? Ada aja sebenarnya. Terus ada. Solusinya menghadapi hal seperti itu. Misalkan kayak gini nih, barusan kemarin, misalnya gue bilang, bro, kalau kita ini hidup nggak usah, kalau lu hidup di dunia, oke, lu bisa ngomong masalah hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2. Gue bilang. Tapi ada hal di atas dunia ini yang nggak bisa lu 1 tambah 1 jadi 2, bisa 1 miliar, gue bilang. Bisa 1 miliar, bisa 1 triliun, 1 tambah 1-nya, gue bilang gitu. Apa tuh? Ini udah bukan matematikanya manusia, ini matematikanya Allah, gue bilang gitu. Ini matematikanya Tuhan lo. Ketika lo bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kalau sama Tuhan lo enggak, ini bisa jadi se-M, gue bilang. Ini kalau kita ngomong masalah rezeki ya, gue bilang gitu. Kenapa? Sekarang gini, contoh. Misalkan gue punya lagu harganya 100. Ini tuh hitungan gue nih. Setelah gua kalkulasiin semua, bayar ini, bayar itu segala macam, oke, harganya 100 perak gitu. Nah, tiba-tiba lagu yang ini dipakai untuk satu institusi misalnya gitu. Harga lagu institusi dengan harga lagu yang gua kasih ke artis beda. Institusi lebih gede pastinya. Karena mereka adalah alasannya kenapa mereka jadi lebih gede gitu harganya. Nah, akhirnya kepake ke sini. Yang tadinya harusnya gua dapat cuma 100 perak, gue akhirnya dapat bisa 300 perak, bisa 400 perak. Gitu. Nah ini kan bukan hitung-hitungan manusia lagi nih. Nah terus gue bilang lagi kayak, pernah nggak lu berada di posisi misalkan duit lu tinggal 10.000? Sangat pernah. Pernah kan? Zaman kita dulu kan. Nah, pasti sangat pernah. Nah, pertanyaan gue, pernah nggak lu nggak makan? Pernah. Nggak makan seharian? Kalau nggak makan seharian nggak pernah. Karena ada aja rezeki untuk makan. Itu maksud gue. Ya. Jadi maksudnya di saat lu nggak ada duit pun, lu bisa makan. Bisa. Di saat lu nggak ada duit pun lu bisa minum. Betul. Gitu. Anggaplah let's say lu nggak makan seharian, memang sama sekali nggak mau, tapi lu minum. Betul. Atau sometimes lu bisa nyemil-nyemil entah apalah gitu. Betul. Tapi itu nggak masuk kalau untuk kita di sini ya, kecuali yang dalam kondisi perang ya. Itu lain hal deh. Gitu. Nah, itu aja lu masih dikasih rezeki, man. Betul. Gitu. Dan lu nggak ngerti. Di saat lu punya duit, nggak ada orang yang datang ngasih makanan ke lu. Misalnya kayak teman lu datang tiba-tiba, bro, gua mau makanan nih. Di saat lu gak punya duit, ya, ada aja ya. Ada aja. Nah jadi gue bilang gini, oh nggak bisa dong bang, ini realistis. Gue kalau gue tinggal duit gue 10.000 hari ini,
gue berusaha supaya gue besok bisa makan. Gue bilang jamnya udah jam 8 malam, gue bilang gitu. Lu mau usaha apa lagi jam 8 malam, gue bilang. Mau ngamen di tengah kota? Nggak mungkin, gue bilang gitu. Emang lu bisa ngamen begitu, berani, gue bilang gitu. Ya enggak sih bang, ya udah, gue bilang ini gue ngomong sama salah satu orang yang agnostik gitu. Dia nggak percaya agama tapi dia percaya Tuhan. Nah, dan gue juga maksudnya sering banget ketemu dengan orang yang misalnya kayak gue ateis men, oh ya udah, it's okay, gue no problem, itu kepercayaan lo kan. Jalanin hidup lo. Tapi gue bilang orang ateis itu sebenarnya kalau di Islam itu dia udah setengah Islam. Gue bilang gitu ke dia orang. Kenapa bisa gitu? Kan gue nggak percaya Tuhan, dia bilang kan. Tidak ada Tuhan. Bahasa Arabnya apa gue bilang? La ilaha. Kalau setengah tambah setengah lagi illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Gue bilang lu cuma tinggal tambahin illallahnya aja lu masuk Islam, gue bilang. Oh bisa aja lu kan, udah tambahin aja gue bilang. Tapi sambil bercanda gitu. Jadi gue bilang maksudnya it's okay, bagi gue nggak ada masalah lu mau nggak apa namanya, nggak percaya dengan satu agama manapun, gue bilang gitu. Tapi yang gue bilang tadi ini adalah realita, lu aja nggak mau ngakuin. Sekarang banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup lu yang sebenarnya tuh lu nggak bisa lu pikirin logika lu kok bisa ya. Contoh, kebayang nggak lu dari Medan ke sini tiba-tiba lu punya gym, cabang gym lu berpuluh-puluh waktu itu? Nggak kebayang. Ya udah, nggak kebayang kan, maksudnya kan jalannya lu menuju itu kan sebenarnya lu nggak tahu Bi. Iya betul. Gitu. Tapi karena lu punya keinginan yang kuat dan lu berpositif thinking, nah, dan lu benar-benar yakin ini bisa, ya udah bisa. Dijalanin. Jadi ketika lu bilang bisa, lu berpositif thinking, lu nggak berpikir aneh-aneh terhadap Tuhan lu, ya udah. Jadi waktu dakwah itu sangat sering juga ya, waktu ngingetin orang ke jalan yang benar tuh ada kendala itu sering ya, Dak ya? Iya, cuma maksudnya pasti ada aja jawaban. Maksudnya gue pasti akan bisa jawab gitu. Bisa ya. Misalkan, untuk ngebimbing orang menjadi lebih baik ya, Dak ya? Iya, gue bilang gue di sini bukan ustadz loh, gue bilang. Gue bukan ustadz dan gue nggak bisa merubah orang. Gue cuma ngingetin dan mengajak. Dan sebenarnya ketika gue ngingetin lu misalnya tentang sebuah kebaikan itu pun sebenarnya gue ngingetin diri gue sebenarnya gitu. Jadi gue bilang kayak dakwah itu sebenarnya kewajiban semua orang. Bukan hanya ustadz doang, maksudnya bukan cuma pemuka agama aja lah yang harus berdakwah. Karena misalkan contoh kayak misalkan anak band, yang bisa ngomong ke anak band siapa? Anak band juga. Iya. Terus nelayan, yang bisa ngomong ke nelayan siapa? Nelayan. Jadi maksudnya ya lu berdakwah sesuai dengan profesi lu. Terserah lu mau jadi dokter silakan, lu punya gym silakan, lu mau apa silakan. Tapi maksudnya lu wajib menyampaikan hal-hal yang baik dan mengajak orang ke arah yang lebih baik gitu. Dan semenjak itu satu hal yang gak pernah gue dapetin zaman dulu yang zaman kita dulu nih, setelah gue dakwah itu adalah ketenangan. Jadi ketenangan ini nih, kalau dulu tuh gue tuh dikit-dikit galau, terus dikit-dikit tuh gue tuh nggak bisa berhenti, otak gue nggak bisa berhenti mikir. Jadi ada aja tuh kayak kalau duit udah mau, gue langsung panik gitu. Terus ya intinya sih nggak ada satu hal yang bisa membuat gue tenang waktu itu. Dan sekarang tenang banget. Jadi untuk teman-teman Shine yang nonton vlog kita ini satu hal ya, inti dari obrolan kita mengenai Takeda berdakwah, intinya satu dengan jelas. Mendekatkan diri dengan Allah, satu hal pasti, kalian pasti akan mendapatkan ketenangan. Yes. Dan dalam ketenangan ada kebahagiaan. Jadi apalagi sih sebenarnya yang dicari? Iya, nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Ya, jadi kalau misalkan gue tahu dari dulu, mungkin udah dari dulu. Ternyata ini ya jawabannya gitu. Iya. Jadi kan maksudnya permasalahan hidup lu di atas dunia ini cuma dua. Yang pertama masalah jodoh buat orang yang belum nikah. Yang satu lagi masalah duit. Itu yang utama ya? Iya, itu doang sebenarnya. Yang lain itu cuma turunan-turunan yang sebenarnya kecil-kecil aja gitu. Tapi permasalahan yang pasti ini ya dua ini doang nih. Yang dipikirin sama orang di dunia gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan lu udah tenang, dua ini pun nggak lu pikirin. Masalah uang pun tenang. Masalah uang pun lu nggak pikirin.
Jadi misalkan contoh let's say kayak corona nih, lu tahu kan anak band manggung nggak ada, terus aduh gimana nih, duit cuma sisa, maksudnya bisa untuk beberapa bulan, tapi kan kita nggak tahu nih bulannya berapa lama kan, Kedepannya gimana? kedepannya seperti apa gitu. Nah jadi gue oh ya udah, gue cuma bilang oh ya udah gitu, ini cukup untuk sekian bulan gitu, ya udah. Terus kedepannya tenang bro, kita punya Tuhan yang maha kaya, gue bilang gitu. Tenang aja, Nggak usah khawatir. nggak usah khawatir, lo nggak bakalan mati karena coronaan begini, gue bilang gitu. Lo nggak, pasti rezeki lo ada, gitu. Dan gue tuh selalu bilang tenang aja, rezeki lo ada, lo nggak usah ngeluh karena corona, karena apalah segala macam, orang harus di rumah, stay at home segala macam, terus gue dapat duit dari mana segala macam. Lo nggak usah berpikiran buruk terhadap orang yang, terhadap Tuhan lo yang ngasih rezeki ke lo, gue bilang. Karena rezeki lo itu udah dijamin. Kan kita nih sebagai manusia rezeki udah dijamin, Betul. gitu. Sedangkan semut aja ada rezekinya, burung aja itu anak burung aja udah ada rezekinya. Kucing Persia aja yang malas-malasan di rumah aja makan mulu kerjaannya. Ya. Yang malas. Datang mulu makanan buat dia Iya, gitu. Gimana kita manusia kan gitu kan, maksud gua. Pokoknya yang males aja ada Iya, rezekinya. malas aja ada rezekinya. Kena rezeki dari yang di atas. Iya benar gitu. Nah jadi gue bilang lo harus berpikiran positif sama Tuhan lo gitu. Nah makanya balik lagi kayak kenapa gue bilang kayak gitu, karena apa yang lo pikirkan itu yang terjadi. Dan guys, gue ketemu Takeda ini udah seperti ketemu ustadz yang top banget nih. Mungkin kayak Lukmanul Hakim, bro, ya kan? bukan. Ya kan Ustadz Abdul Somad. Abdul ya. Somad. Insya Allah Iya. Takeda juga kedepannya bisa jadi mungkin ustadz yang luar biasa juga. Karena lihat aja ya. Dulu aku ketemu Takeda itu obrolan kita tuh berbeda banget. 180 derajat berputar ya kan obrolannya ya kan. Sekarang tuh aku udah diceramahin terus sama Takeda ya. Tapi semuanya positif, oke? Dan untuk kalian juga semoga yang mendengarkan vlog kita kali ini bisa mendapatkan banyak manfaat dah ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan. Jadi sebenarnya gini, ketika lu istilahnya sekarang kan hijrah ya. Iya. Ketika lu hijrah itu sebenarnya yang berubah itu bukan elunya, gitu. Bukan lu ke teman-teman lu berubah, bukan lu gaya lu berubah. Enggak, sebenarnya bukan itu poinnya. Poin itu adalah sebenarnya yang berubah itu adalah hubungan lu sama Tuhan lu itu doang. Oh, hijrah itu malah justru dari kita ke Tuhan. Ke Tuhan. Bukan malah perbuatan kita yang berubah. Gini, Bi, ketika lu dekat sama Tuhan lu. Jadi gini, ada kalimatnya begini. Ada beberapa kalimat ya. Yang pertama adalah ketika engkau mendapatkan Allah, maka engkau dapatkan segalanya. Ketika engkau dekat dengan Allah, maka Allah akan perbaiki seluruh kehidupanmu. Ketika engkau memperbaiki sholatmu, maka sholatmu akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi tanpa perlu lu harus memperbaiki hubungan lu dengan siapa, itu akan terperbaiki dengan sendirinya. Gue dulu nggak percaya, tapi begitu gue lakuin, it happened. Jadi gue nggak perlu yang kayak harus, sorry banget ya Bi, gini. Maksudnya gue tuh nggak perlu yang harus kayak misalkan lu kesal banget sama gue nih, ya udah gue benerin aja sholat gue. Ntar abis itu lama-lama lu bayar sendiri sama gue gitu. Jadi maksudnya kayak hati lu akan dirubah sendiri. Udahlah, kayaknya tuh nggak begitu sama lu, dia tuh baik sebenarnya sama lu gini. Ya udah akhirnya lu bayar lagi sama gue kayak gitu. Itu dan semua kehidupan lu tuh akan dibikin gampang aja. Gitu. Gue nggak pernah mikir masa duit Bi sekarang asli. Gue nggak pernah mikirin. Gue tuh cuma mikirin gimana caranya apa yang gue bikin ini bisa bermanfaat buat orang. Udah that's it. Kalau permasalahan duit, ya kalau pengen punya ini, pengen punya itu, ya gue cuma mikir pengen punya ini, ya ntar bisa kok, dapat kok. Gue cuma mikir gitu doang, terdapat, tahu-tahu dapat. Segampang itu. Nah, lo bayangin nih, itu gue yang bukan siapa-siapa, gitu. Gimana yang orang yang bener-bener hidupnya itu, ya bisa dihitung dosanya tuh gak banyak lah ya. Oh, lu gitu. Mengakui nih dosa lu banyak? Pasti banyak, dosa gue banyak banget gitu. Nah, jadi maksud gue, kita yang kayak begini aja, gua deh nggak usah lu lah. Gua yang berantakan aja gitu, terus maksudnya mencoba untuk mendekati yang punya seluruh dunia ini ya gitu. Itu aja udah dipermudah. Gimana orang contoh misalkan let's say mungkin Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat misalkan kayak gitu. Gimana orang-orang yang modelan kayak gitu Bi?
Gue dulu ya, gue sampai bilang nih mau ada salah satu ustadz. Dulu tuh gue seuzon. Seuzon ini gue berprasangka jelek terhadap ustadz yang ini, ustadz yang itu, kok rumahnya gede-gede ya. Kok mobilnya bagus-bagus ya. Kok bisa ya? Lu jadi ustadz apa jadi apa nih? Gue tuh dulu pikirnya begitu. Lu berapa tarif lu sekali ini? Sekali lu ceramah. Pokoknya mikirnya udah jelek aja. Karena nggak masuk di akal gue kalau yang namanya ustadz tuh bisa punya bisa punya rumah yang gede, terus bisa punya mobil mewah segala macam. Dan akhirnya sekarang gue dipertemukan dengan semuanya kan. Ada ustadz yang punya Lamborghini. Oh ya? Ada yang punya Ferrari, ada yang punya gedung malah. Terus ada yang santri-santrinya ini semuanya crazy rich dan dia juga punya banyak usaha segala macam. Tapi dia ustadz gitu. Dan dia nggak pernah mikirin itu semua. Tahu-tahu datang Ferrari. Ustadz nih ya, ini Ferrari. Ustadz nih. Gue nggak bro ngeliatnya. Waduh. Jadi misalnya contoh kayak gue punya misalnya kayak Dery Sulaiman gitu, gue bilang sama Dery, gue izin ya ceritain ini kisah lo gitu. Dimanapun gue berada, gue pasti akan ceritakan ini karena ini menurut gue adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dimana ketika orang mendekat dengan tuannya, semuanya akan dipermudah, gue bilang. Sorry, ini Ustadz Dery yang penyanyi juga ya? Iya, Ustadz Dery Sulaiman ya. Iya. Oke. Jadi gini, waktu itu gue tahu nih Ustadz Dery ini mobil ini udah nggak bisa dipakai. Pokoknya mobil ini udah jadi dikiloin mungkin nggak laku juga gitu kasarnya. Sampai segitunya Gitu. Jadi kan dia kalau kemana-mana tuh harus kalau nggak naik taksi, kalau nggak dijemput, kalau nggak ya gitulah. Tiba-tiba datanglah teman gue, ini ada yang mau ketemu besok. Siapa? Ada pengusaha gini. Oh ya udah. Terus besok datang, ayo udah suruh datang aja ke rumah. Pas datang ke rumah, jadi gini Ustadz Dery, saya ini punya usaha saya madu. Ustadz Dery mau nggak jadi brand ambasadornya gitu kan? Singkat ceritanya begitu. Oh ya udah boleh. Terus kita bayarnya gimana nih kontraknya? Oh gini aja Pak, saya kan nggak punya kendaraan nih buat saya pergi ngisi kajian di mana, buat saya pergi dakwah segala macam. Jadi saya harus naik taksi. Beliin aja saya mobil harga 50 juta, 60 juta aja, yang penting saya bisa jalan. Ya 50-60 juta kita tahu lah model mobilnya kayak apa kan, second gitu. Oh ya udah Pak, oke. Besok saya balik lagi ya. Balik. Set. Ustadz Dery, ini kuncinya. Mobilnya ada di depan. Alphard Pak. Temen gue kaya aja kok, bandel gitu. Oh iya, jadi ada lagi jawabannya, gue bilang. Kalau di Islam tuh istilahnya istidraj, gue bilang gitu. Lu dikasih ulur, dikasih lu semua, tapi lu dibutain hati lu, mata lu, telinga lu dari ibadah, gitu. Jadi lu nggak beribadah, tapi lu dikasih kekayaan terus. Nah, kalau lu ketemu itu, gue bilang sama teman gue, lu harus hati-hati. Kenapa? Karena itu semua yang lu punya tuh nggak berkah. Yakin aja hati lu nggak akan tenang di situ, gitu. Nah, tapi kalau misalkan lu dekat sama Tuhan lu dan lu memang akhirnya lu dikasih kaya secara dunia, gue bilang, ya lu tenang-tenang aja dengan yang lu punya ini, gitu. Dan lu udah tahu kemana uang ini akan lu pergunakan, gitu. Karena kan setiap harta lu tuh nantinya akan ditanyain, gitu. Ini lu pergunakan buat apa, terus datangnya dari mana, gitu. Terus lu ngasih makan anak lu dari duit apa, gitu kan. Dan gue tuh benar-benar mikir gitu. Jadi gue bilang yang berubah itu bukan gua ke lu, tapi yang berubah itu gua sama Allah. That's it, gue bilang. Gua sama lu, gua ya masih sama aja. Gua sama Robi ya sama lu, nggak berubahnya apa, nggak ada gitu. Terus gua sama teman-teman gue yang lain yang masih bandel-bandel, gua temenin aja. Kalau misalkan guanya berubah, gua pasti nggak mau dong. Iya. Gitu. Cuma memang kalau misalkan kayak ke klub, gue emang udah gak pernah. Karena memang sebenarnya honestly gue gak pernah nyaman sih ya di klub tuh. Karena kan gue suka ngobrol orangnya, jadi sama lu nih. Di klub gak bisa ngobrol. Teriak-teriak ya. Aduh, udah keluar makannya di luar. Sebenarnya gak nyaman, cuma pergaulan aja. Pergaulan, ngumpul sama teman-teman gitu. Nah justru gue menantikan itu sebenarnya bukan pas di klub ya, pas afternya. Jadi bisa ketawa-ketawa sama teman-teman gue gitu. Itu. Nggak pernah ngelakuin hal-hal yang misalnya gini ya, kayak mabok-mabokan zaman dulu.
kalau itu sih sampai lu akhirnya oke, gua stop ini. kasarnya gini Bi. Pokoknya intinya badan gue tuh udah kayak pipa paralon. Semuanya udah masuk. Jadi masuk glek gue nggak ngerasain apa-apa. Terus pakai narkoba Narkoba nggak? narkoba. Jadi gue itu karena gue tinggal di Padang ya. Di Padang itu kan gampang banget yang namanya ganja itu barangnya tuh sama lah kayak yang ada di Aceh gitu. Oke. Apalagi di Medan juga dekat kan. Iya. Barangnya istilahnya ini barang bagus nih. Iya, gitu. iya. Dan itu gue waktu SMP Bi. Waktu SMP itu gue udah begitu everyday. Assalamualaikum. Salam. Nah ini orang-orang yang kita tunggu nih. Nih. Udah langsung masuk aja. Masuk. Ini yang dari tadi kita bahas. Aduh. Sini, duduk sini. Di tengah. Wah, ini nggak bener. Nanti tenang ya, nanti. Ini nggak bener ini. Perasaan gue nggak enak nih. Jadi guys, dari tadi yang kita omongin, yang kita tunggu ini dia tersangka. Akhirnya nggak 2 hari datang ya. Gue kabur. Jangan di sini dulu. Woi, how are you bro? Aduh, brother. Udah berapa lama lagi nggak ketemu Takeda lagi? Lama ya bro ya? Ya, Terakhir itu itulah. yang 5 tahun lalu? No, 4. 5 lah, Dak. 4 dong, 2016. enggak. Sebelum lu nikah, Dak. Gua kan itu berapa bulan sebelum gua nikah doang. Enggak lah, setahun ada, Dak. No. Bener? Enggak. 2016 ya? 2016. Itu cuma paling sekitar 3 atau 4 bulan sebelum gua nikah. Jadi orang yang ngajarin gua pertama kali buat akun YouTube itu adalah Takeda. Iya, kalau sana. 2016 itu. Iya, bener. 2016 Takeda udah bilang ke gua sama Vicky. Udah, ayo kita buat akun YouTube. Tapi dulu nggak ada yang peduli, nggak ada yang fokus. Ya kan? Dan tiba-tiba mulai heboh, Atta Halilintar mulai heboh. Dan Belum pada nongol tuh ya? ya itu belum ada semuanya. Itu udah ide lu itu sebenarnya. Udah. Sebenarnya udah konseptor udah cukup lama ya. Ayo kita bikin akun YouTube yang berurusan dengan musik dah ya waktu itu ngomongnya ya. Tapi kan dia sibuk banget waktu itu ya, sibuk banget dengan kehidupan. Ya itulah playboynya. ini Untuk basic. bininya bukan orang Wait. Indonesia, Basically ini berdua nih playboy parah. Nih. Oh. Mereka berdua nih playboy parah gitu. Jadi gini, sebenarnya yang ngomong itu lain sebenarnya. Enggak. Kita ini udah insaf. Takeda udah nikah, gua udah nikah. Ini belum. Ini belum. Pacarnya ada 73 kalau nggak salah. Buset. Kayak nomor kampus. Cikini. Nomor kampus. Iya, Cikini 73. Jadi yang aktif berapa orang, Bro? Aduh udah nggak Yang ada. aktif berapa orang? Udah nggak ada bro. Itu 73 ya kan? Anjir gue kepanasan. Enggak, yang aktif 1, 2 apa 7-nya atau 3-nya? Udah nggak ada bro. Ah, ini udah fitnah ini. Oke. Kita Gila. dari fitness, Bro. Fitness ya bro ya. Bakar kalori di sini ya. Tapi Ki, mendingan lu pindah ke dekat-dekat Pondok Aren. Iya. Nanti lanjut lah. Dia takut kebongkar nih semua nih. Oke. Guys, seneng banget ya. Kita udah banyak sekali dapat masukan dari Takeda ya tadi ya. Ya, banyak banget motivasi-motivasi yang positif ya. Perubahan hidupnya dari yang negatif menjadi positif. Semoga bisa banyak menjadikan manfaat bagi kita semua yang menonton Amin. vlog ini. Ya, kalau yang ingin memberikan masukan ke kita, kalian bisa langsung aja komen di bawah ya. Bisa juga like dan subscribe channel kita Shine dan juga jangan lupa untuk subscribe channelnya Takeda Music ya. Dan kalian juga bisa sharing dengan Takeda langsung ada di Bisa. sana. Nah, Oke. satu hal ya maksudnya ketika lu berbuat kebaikan lu nggak harus menjadi ustadz dulu. Oke, Jadi itu ini adalah kewajiban semua orang sebenarnya. Oke, itu masukan Takeda sebagai penutup. Kalau berbuat baik bukan berarti kalian harus jadi ustadz untuk berbuat baik, tapi kalian bisa berbuat baik kapan aja, di mana. Di mana saja. Oke, Dak, closing Dak. Kita mainin Mr. Loba-loba. Loba. Oke. Ya. Mr. Loba. Mr. Loba. Mr. Loba. Itulah aku, Mr. Loba. selalu padamu. La 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 la. Mr. Loba. Oh iya. Mr. Loba. La la. Mr. Loba.
loba, itulah aku, Mr. Loba Loba. La 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 la. La 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 la.